Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Patricia Saragi dengan NIM 42011110001 dari kelas PSPMA 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas rutin kedua saya pada mata kuliah program linier yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Erlinawati Simanjuntak SPD MSI. Adapun tugas rutin kedua yaitu menyelesaikan permasalahan program linier dengan menggunakan autograph. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Perusahaan sepatu bata memproduksi dua macam sepatu dengan merek I1 untuk sepatu dengan sol karet dan merek I2 untuk sepatu dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 macam mesin. Mesin 1 khusus untuk membuat sol dari karet, mesin 2 khusus untuk membuat sol dari kulit, dan mesin 3 membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian, tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk merek I2 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam. Kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 sama dengan 8 jam, mesin 2 sama dengan 15 jam, dan mesin 3 sama dengan 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek I1 sama dengan 30.000, sedangkan merek I2 sama dengan 50.000. Pertanyaannya, berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan I2 yang dibuat agar memaksimumkan laba? Nah, untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut, saya akan menggunakan metode grafik di mana solusi optimum dari permasalahan akan dilihat atau ditentukan dengan menggunakan metode isoline atau garis lidik. Berikut langkah penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan variabel keputusan dalam permasalahan, di mana variabel keputusan dalam masalah ini adalah produksi setiap jenis merek sepatu. Di mana di sini saya memisalkan variabel X itu untuk sepatu merek I1 dengan sol karet, sedangkan variabel Y untuk sepatu merek I2 dengan sol kulit. Nah, langkah yang kedua yaitu kita menentukan fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuan dalam masalah ini adalah memaksimumkan laba yang diperoleh dari total penjualan setiap merek sepatu. Fungsi tujuan dilambangkan dengan Z, di mana Z-nya dalam masalah ini 30X tambah 30.000X ditambah 50.000Y. Nah, selain fungsi tujuan, kita juga harus menentukan persamaan garis lidik. Karena tadi kita menggunakan metode garis lidik dalam menentukan solusi optimumnya. Persamaan garis lidik itu adalah AX tambah BY sama dengan K, di mana K ini merupakan konstanta sembarang bilangan real. Namun agar lebih mudah, kita membuat K itu merupakan perkalian antara A sama B, atau perkalian antara koefisien X dan koefisien Y. Nah, kita tulislah persamaan garis lidiknya itu dari fungsi tujuan yang di atas, namun kita sederhanakan terlebih dahulu. Setelah kita sederhanakan, dapatlah garis lidiknya menjadi 3X tambah 5Y sama dengan 15. 15 berasal dari 3 kali 5, atau koefisien X dikali koefisien Y. Nah, setelah kita menentukan persamaan garis lidiknya, langkah ketiga yaitu kita menentukan fungsi kendala pada permasalahan. Di mana dalam permasalahan tadi fungsi kendalanya itu terdapat pada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Untuk mesin pertama,
kendalanya itu dijumpai hanya pada sepatu merek I1 atau variabel X. Nah, di mana kendalanya adalah waktu produksi X harus lebih kecil atau sama dengan jam kerja maksimum mesin 1. Ketika kita tuliskan dalam model matematika, berarti 2X lebih kecil sama dengan 8. Kemudian kita sederhanakan menjadi X lebih kecil sama dengan 4. Itu merupakan persamaan pertama fungsi kendala. Kemudian kita lihat juga pada mesin kedua, di mana mesin kedua ini hanya dilalui oleh sepatu merek I2 atau variabel Y. Maka fungsi kendalanya sama seperti mesin pertama. Waktu produksi Y, yaitu 3 jam, harus lebih kecil sama dengan jam kerja maksimum mesin kedua, atau 15 jam. Ketika kita tuliskan dalam model matematika menjadi 3Y lebih kecil sama dengan 15. Kemudian kita sederhanakan menjadi Y lebih kecil sama dengan 5, yang mana itu merupakan persamaan fungsi kendala yang kedua. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga, kita lihat dari mesin 3, yang dilalui oleh sepatu merek I1 dan merek I2. Artinya di fungsi kendala yang ketiga ini akan terdapat variabel X dan Y. Di mana fungsi kendalanya waktu produksi sepatu merek pertama dan merek kedua harus lebih kecil dari jam kerja maksimum mesin ketiga. Kita tuliskan dalam model matematika berarti 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Itu merupakan persamaan fungsi kendala yang ketiga. Nah, selanjutnya, selain fungsi kendala yang ada dalam soal cerita, kita juga harus menetapkan fungsi kendala X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar sama dengan 0? Karena tidak mungkin produksi sepatu yang dihasilkan itu bernilai negatif. Nah, langkah yang keempat, setelah kita menentukan fungsi kendala, kita menggambarkan grafik dari himpunan penyelesaian. Di sini saya akan menggunakan autograph sebagai media alat bantunya. Untuk mendapatkan grafik atau daerah himpunan penyelesaian, maka pada koordinat kartesius kita gambarkan masing-masing setiap fungsi kendala yang telah kita dapatkan sebelumnya. Caranya yaitu kita klik equation, kemudian kita enter equation, kita masukkan fungsi kendala yang pertama, yaitu X lebih kecil sama dengan 4. Kemudian kita oke-kan. Nah, sudah muncul grafik dari X lebih kecil sama dengan 4. Selanjutnya kita lakukan hal yang serupa, kita masukkan fungsi kendala yang kedua, yaitu Y lebih kecil sama dengan 5. Kemudian kita oke-kan. Berikut adalah grafik dari Y lebih kecil sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan juga fungsi kendala yang ketiga, yaitu 6X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Oke kan? Berikut adalah gambarnya. Kemudian yang terakhir kita masukkan X dan Y lebih besar dari 0. Nah, berikut adalah daerah hasil himpunan penyelesaian, di mana himpunan penyelesaiannya ini adalah daerah yang bersih atau tidak ada di arsir, atau yang berwarna putih. Dari daerah penyelesaian ini,
kita memperoleh 4 titik, atau yang disebut juga titik pojok. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Untuk titik 0,0 sebenarnya diikutkan, namun karena tidak mungkin produksi 0 merek sepatu akan menghasilkan laba, jadi tidak usah kita perhitungkan. Selanjutnya, karena kita menggunakan solusi optimum dengan menggunakan metode garis lidik, maka di sini saya juga harus menggambarkan persamaan garis lidik yang telah saya buat sebelumnya. Caranya sama, kita klik equation, kemudian enter equation, kita masukkan persamaan garis lidiknya, yaitu 3x tambah 5y sama dengan 15. Akan tetapi untuk menggambarkan garis lidik, kita buat garisnya dalam bentuk garis putus-putus. Oke kan? Nah, berikut adalah gambar dari garis lidik 3x tambah 5y sama dengan 15. Selanjutnya, hasil dari gambar grafik ini akan saya pindahkan ke dalam bentuk Word dengan cara di screenshot. Nah, berikut setelah saya pindahkan hasil screenshot dari Autograph ke dalam Word. Setelah kita mendapatkan daerah penyelesaian dan garis lidik, kemudian garis lidik ini kita geser ke kiri dan ke kanan, hingga nanti dia mengenai setiap titik pojok. Untuk menentukan mana yang merupakan solusi optimum, kita lihat titik pojok yang terjauh yang dilalui oleh garis lidik itu merupakan solusi untuk maksimum. Sedangkan titik pojok yang terdekat dari garis lidik itu merupakan solusi minimum. Kemudian berikut adalah hasil pergeseran dari garisnya ke kanan dan ke kiri. Nah, dari keempat garis yang terbentuk ini merupakan hasil pergeseran dari garis lidik yang putus-putus ini. Kemudian kita lihat garis mana yang terjauh yang dilalui. Karena tadi fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan laba. Artinya kita mencari garis atau titik terjauh yang dilalui oleh garis lidik. Dari sini kita peroleh bahwa titik terjauh itu merupakan titik yang ini. Yang saya klik, di mana titik ini merupakan perpotongan antara garis 6x tambah 5y lebih kecil sama dengan 30 dengan garis y sama dengan 5. Untuk mencari koordinat titiknya ini, kita cari titik potong kedua garis antara y sama dengan 5 dan 6x tambah 5y sama dengan 30. Maka diperolehlah kita substitusikan y sama dengan 5, diperoleh nanti x-nya itu 5/6. Maka koordinat solusi optimum adalah 5/6,5. Maka banyak lusin sepatu yang harus dibuat agar solusi maksimum agar laba maksimum adalah 5/6 sepatu merek I1 dan 5 lusin sepatu merek I2.
Selanjutnya, apabila ditanya berapa besar laba yang dihasilkan, maka kita tinggal mensubstitusikan solusi optimum ke dalam fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya tadi 30.000 X ditambah 50.000 Y, sama dengan 30.000 dikali 5/6 tambah 50.000 dikali 5, sama dengan 25.000 ditambah 250.000 sama dengan 275.000. Berarti laba maksimum yang dihasilkan adalah 275.000. Sekian presentasi tugas rutin yang kedua dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya kali ini, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan shalom buat kita semua.